Oke. Hello guys, welcome back to Happy Happy for For Friends. friends. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine. Oke. kompak ya. Jadi pertama-tama gimana guys kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu, udah lama kita nggak bisa bikin Apa? video karena kemarin kita baru selesai ujian akhir semester. Iya Yeay. parah-parah. Gue nggak ngerti lagi sih kayak udah mumet banget di rumah. Haruskah saya bilang hore atau haruskah saya depresi? Horor. Horor. Oke. Menanti Jadi nilai. hari ini kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kumpulkan beberapa hari lalu lewat Instagram kita. Nah, Yoi. sekarang langsung aja kita serahkan kepada sang moderator. Ya, kepada Ibu. Iya. Moderator, boom. Oke guys, jadi Ah, sebenarnya statement yang kita terima kemarin itu dari insight kita tuh banyak. Jadi kita kan nggak bisa gue jadi grogi ya. Jadi kan kita nggak bisa bahas semuanya sekaligus nih. Kita akan buat di part 1 atau part 2, atau mungkin buat teman-teman subscriber kita yang setuju, kita mungkin bisa jadiin ini, apa sih Fan namanya? konten tetap. Iya, itu apa sih namanya? Aduh, gue lupa. Pokoknya itu gitu. Jadi buat teman-teman yang setuju kalau misalnya ini jadi konten tetap kita, kalian boleh komen di bawah kira-kira nama segmen. Nama Apa segmennya apa? Ah iya, nama segmennya apa di bawah. Jadi buat teman-teman yang statementnya belum kita bahas hari ini, tunggu aja di part-part berikutnya atau di segmen berikutnya. Kita mulai kali ya guys. Background kau sangat estetik, Vin. Oke, jadi yang pertama itu statementnya adalah happy for friends. Siapa yang mau mulai? Oh. Siapa ya siapa? Dari guys, Ibu moderator ingat gak sih? dulu lah. Ingat gak sih kalau happy for friends itu sebenarnya kita maunya 5 orang kan? Happy Five Iya, Friends. iya benar. Iya, jadi Iya, sebenarnya tuh iya sih. teman-teman kita tuh mau buat, ya kita mau buat happy for friends itu awalnya 5 orang. Bahkan dengan gilanya kita itu kita itu bukan mencadangkan sih, mengajak 2 orang teman kita yang lain yang pada saat itu nggak ada gitu kan. Jadi kayak kita niatnya tuh sebenarnya bukan cuma berempat, tapi berlima kalau bisa. Tapi kebetulan teman Wah. yang satunya, lu ngapain Budi? Jadi kebetulan teman yang satunya itu kemarin bilang mutusin buat jadi editor kita aja. Tapi kebetulan karena dia sibuk, jadi bumper kita yang pertama itu dia yang buat. Setelah itu karena dia sibuk, akhirnya dia nggak bisa bantu kita lagi. Ya udah. Terus teman kita yang kedua, dia bilangnya dia maunya jadi guest star aja. So maybe next time kita akan ajak dia di vlog kita setelah COVID ini berakhir. Amin. Ya, happy for friends. Sebenarnya kita nggak happy ya, tapi lebih ke chaos ya. Kacau kita itu. Ini nama grup kita sampai kita ganti dong. Lebih ke happy for barbarian friends. Oh, baru banget. Barbar ya. Ya, dimanapun Barbar. kita berada, kita selalu menyebabkan kebarbaran. Selain barbar, kita juga rada-rada random gitu kan. Iya, kita tuh sebenarnya kemarin kepikiran untuk ganti nama kita jadi apa guys? Gue lupa. Chaos sama Barbarian. Karena kita ngerasa kita sangat random. Oh, kita juga mikir buat Iya. ganti jadi random Kita random human banget. gitu kan. Iya. Parah sih, nggak ngerti lagi. Dari Van gimana? Ya, menurut gue ya gitu, happy for friends tuh pokoknya orang-orangnya random semua. Jadi kalian jangan bingung kalau kita nggak ada pemikiran yang gitu. Karena emang otaknya tuh berbeda-beda guys. Yang ada yang dari random banget, ya yang juga ada gitu. Jadi ya gitulah. Kita ini 4 brain cell yang tidak menyatu. Iya. Tidak nyambung. Bener. Atau kita harus buat for nggak nyambung friends. Aduh. Diganti ya. Ya, bagaimana Oni?
Gimana ya? Pendapat Oni, tentang ini. happy person. Ah ya, ini Nggak apa-apa, arah yang lanjutin, benar, Oni. Oni. Sulit untuk digambarkan. Oh, Tadinya harusnya aku kayak sulit. Ya, tapi Oni ditarik. Jadi Saya tahu yang mudah kecemplung ke untuk dalam. digambarkan. hentikan itu Budi. Oke, lanjut yang kedua, guys. Itu ada Hmm. kecoa terbang. Oke. Enggak, gue up sih itu. Itu sangat mengerikan ya. Gue kalau kecoa nih, orang megang digini-giniin tuh nggak apa-apa. Tapi kalau udah terbang, itu gue auto kabur. Guys, siapin Percaya raket nyamuk. Gue Terbang. nggak suka banget sih kecoa sih. Apalagi terbang. Kecoa gitu, kalau kayak, misalnya dijijil-jijilin gitu sama orang, gue nggak takut. ih, gila banget. Gue kayak lu ngerangkak aja gue takut gitu. Kayak gue pernah manggil Oni ke kamar gue, cuman karena di lemari gue ada kecoa gitu. Bahkan tau nggak, gue pernah panggil Calvin, gue pernah call Calvin, gara-gara di rice cooker gue di building gue itu kan ada di kamar gue tuh ada kecoa. Akhirnya gue panggil security naik ke atas gara-gara Calvin gak bisa naik. Parah Luar sih. biasa. Dulu tuh gue tuh SMP SMK itu kan sering kayak ditakut-takutin kecoa gitu kan. Jadi temen-temen gue tuh ada yang megang kecoa gitu pakai antenanya diginiin ke gue. Dan gue tuh berusaha biasa aja, jadi kayak lama-lama kebiasa gitu kan. Tapi pas dia lempar, itu kan kecoa terbang tuh. Baru gue ngibrit tuh keluar kelas. Wah, heboh sekali satu lantai. Ngibritnya tuh. Hibrid. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau kecoa terbang itu selalu ngincer muka? Iya. Iya bener Ini banget. iya deh. Bener banget. Bener, sumpah. Terus Jadi dia kalau aku terbang pernah itu kayak sayapnya ngebelah 4 gitu kan. Itu cangkang di sayapnya sama sayapnya yang kibar-kibar. Iya, jadi serem. Tapi aku nggak pernah lihat kecoa terbang secara langsung sih. Aku belum Iya, gue pernah. juga nggak. Dan Percayalah, jangan kecoa terbang itu sangatlah menyeramkan tuh kayak. Aku pernah, jadi gini ceritanya nih. Cici aku buka pintu kamar, dan tiba-tiba ada item-item yang terbang masuk ke kamar. Oh, baik. Dan seketika itu juga itu nempel di tembok, pas di depan aku. Terus dia langsung terbangnya begini. Dan itu pertama kalinya aku matrix, aku geser, dia nemplok di dinding belakang aku. Itu kayak, Sumpah. Kecelakaan Bung pas terbang. itu horor banget. kecelakaan transportasi udara itu. Oke, buat teman-teman yang pernah ngelihat kecoa terbang secara live gitu, boleh komen di bawah. Iya, Apa yang boleh Kalau kalian lihat secara lihat. online juga Kalian boleh. kayak gimana? Banyak di meme. Oke, next. Gimana pendapat kalian tentang orang yang udah pakai deodoran mahal, tapi tetap aja bau ketek? Oke, ini kayak, Ini gue lebih ke saran sih, guys. Coba deh kalian mandi jangan pakai tangan doang, pakai shower puff. Karena lebih bersih. Aku nggak pernah ketemu sih orang yang kayak gitu sih. Aku juga nggak pernah nyemumin keteknya sih, aku nggak tahu jadinya. Tapi gue pernah Vin, ketemu Vin, temen Vin. kayak gini sih. Vin, lu tau nggak yang bau? Woi, Juli tuh, oi, jangan julid. mulut cowok. Ini parah nih, parah. Siapa tuh? Sumpah, Lu guys, tahu sumpah, nggak guys, sih, sumpah. cewek? Ada. Katanya yang suka gosip cewek. Oh, gue tahu. Ya tahu kan? Ah, Sumpah, gua tahu. nggak ngerti lagi tuh orang, astaga. Bli punya sama temen Oni yang kalian kayak juga gitu tahu dulu. ya orangnya ya. Hah? Tahu kalian. Siapa? Oh, woi, Juli tuh. Siapa? Udah. Radikal. Lupakan. Itu rahasia tidak umum. Sudah. Singkirkan. Oke. Gue tuh, Aku nggak mau ikutan julid. gue cuma bingung aja gitu, kayak lu makannya apa gitu. Kayak sampai pakai deodoran mahal juga tetap aja nggak ngefek gitu kan, kayak. Karena utamanya bukan di deodorannya, weh. Utamanya body lu beneran dibersihin apa kagak? Iya sih kayaknya. Iya Buat sih, lu yang ngalamin benar. kayak gini, ikutin saran Van sih. Pakai apa, Man? Pakai shower Shower puff kalau mandi. Gue Dengar guys. curiga semua pori-pori di kulitnya terhubung sama usus besarnya. Wah. Please no. Oke, lanjut. Lanjut.
Gimana sih pendapat kalian tentang prank sampah dan juga orang yang sampai dibully di penjara itu loh setelah prank sampah kemarin? Siapa sih itu namanya? Gue lupa. Lupa Gila, tapi gue tahu nggak kasusnya. FF Bentar, siapa gue sih search itu? dulu prank sampah. Gue bahkan nggak Ini jadi berniat kemarin ingat itu- namanya gitu loh. Tapi Iya, gue gue juga juga tahu nggak bisa, ini gue sih tahu. kemarin. Menurut gue sih gila banget sih. Maksudnya kayak kita buat konten itu harus Yang tetap sembako itu ada kan, ini sih. Iya. Iya. Ferdian Harus tetap. Paleka. Oke. Buat konten itu buat gue tuh kayak walaupun lu emang tujuannya untuk menghibur banyak orang ya, tapi tetap harus pakai logika sih ya. Kayak kita kemarin Iya. sebelum pandemi juga kita mau buat prank pingsan di mall. Iya, Auto di cuman karantina karena ya ada kita ya pandemi nanti ya. kan. Gimana Masih ya? ngide doang iya. kan, tapi nggak jadi kan. Iya, tapi Kita pakai otak. karena kita masih mikir kayak gila lu pingsan di mall bisa-bisa diangkut terus diisolasi tetanggaan kan gak lucu gitu. Parah sih. Oh, aku sih sebenarnya nggak suka sih sama prank sampah kayak gitu. Menurutku mau bagaimanapun juga itu nggak pantas buat jadi konten. Terus kamu nggak menghormati hak asasi manusia, nggak menghormati hak orang lain. Kamu nggak bertanggung jawab lah buat masyarakat. Tapi pas dia dimasukin penjara, aku denger juga katanya dia dibully ya, disuruh berhenti Iya, benar-benar. sampah, ada Iya, dia mengalami dibully. pelecehan seksual juga. Itu juga sebenarnya nggak Ini pantas untuk dilecehin. dia dapatkan. Iya, tapi nggak tahu benar apa kagak ya, gue denger. Karena bagaimanapun juga, meskipun dia terpidana, nggak boleh mendapat perlakuan yang kayak gitu loh. Dia udah dapat sanksinya, ya buat apa lagi sampai dihukum dengan cara kayak gitu. Iya, kasihan sih kalau buat gua kayak dibulinya itu sih yang kasihan sih. Cuma di satu Karena sisi, itu karmanya dia juga sih. Iya benar-benar. Karma. Mau bagaimana? Karma is Karma itu bukannya buah yang biasanya banyak pas bulan puasa ya? Enak ya? Kurma. Kurma, oncom. Oh, kurma. lu mau dipites gak? Gue salahnya gue dengerinnya fokus gitu kan. Ini apa gitu. Beberapa Karma detik itu lu bukannya tempat lu terbuang, tidur. Gimana nih? Karma itu bukannya tempat lu tidur. Kamar. Wow. Mulai random ya. Mohon maaf. Oke, ganti. Oke. Oke, lanjut. Next. Orang yang hate K-pop. Terus ada juga statement berikutnya itu J-pop, K-pop. Jadi kita gabung ke satu ini aja kali ya. Soalnya nggak beda jauh gitu kan. Berarti orang yang head J-pop sama K-pop ya? Sama K-pop, J-pop. Gak ada ngomong gitu. Oke. Lu ngomongnya apa telinga gue yang budek ya? Aduh, abaikan. Gimana guys? Pendapat K-popers dulu dong. Nih, Oh, no, K-popers. Kalau gue Jadi ya, siapa dulu, Mi? Oh, Mi dulu, oke. kalau gue ya menurut gue, kalau dari yang hate K-pop nih, sebenarnya kalau banyak yang gue lihat, gue amatin, itu banyak orang yang suka bilang K-pop itu plastik lah segala macam, tapi tuh kayak gimana ya? RT. Pada itu, iya, lu pada itu kayak nggak ini loh, lu pada itu nggak tahu usaha mereka buat jadi seorang idol itu kayak gimana gitu. Oke, mungkin mereka plastik atau ya kayak apa yang lu bilang, tapi untuk mereka bisa sukses juga mereka tuh benar-benar ngelakuin effort yang sesuai banget sama apa yang mereka lakuin gitu. Jadi kayak apa yang mereka dapatin. Jadi gue ngerasa kayak lu nggak pantas banget sih ngebully orang kayak gitu atau nge-hate gitu kan, karena setiap orang juga tetap punya hak buat suka sama apapun yang mereka suka. Kayak aku Terus- suka sama Terus kamu. udah gitu juga Gen 4 tuh, Gen 4 K-pop sekarang tuh udah banyak yang nggak oplas ya nggak sih? Kayak kita bisa Iya, bener, hitung bener. kayak cuma beberapa yang oplas. Gen 1, Iya. Gen 2 juga jarang yang oplas. Gen 3 sih yang paling banyak menurut gua. Jadi kalian stop bilang K-pop tuh plastik. Kalau mau dihubungin sama idol, kalian tuh nggak sepinter RM, kalian nggak sekuat Jungkook, kalian nggak setampan Jimin, kalian Anak nggak TikTok. sebagus V. Itu kayak parah sih, gue kayak sebel banget. Sampai ya di TikTok tuh rame banget. Kayak orang yang bikin pembelaan tentang si K-popers. Gara-gara banyak yang hate tuh gue kayak gila. Terus lu tau nggak yang kata kasus nge-report akun BTS? Oh iya tahu. Parah sih, nggak ngerti lagi. Cuman gara-gara ARMY doang, ya udahlah ya. Kayak, Iya. Itu padahal bukan salah ininya gitu. Oke, lanjut. Oke, gimana tentang J-pop? Oni gimana pendapatmu?
gimana ya, banyak yang suka bilang J-pop itu wibu. Padahal beda. Gak cuma, iya, Iya, padahal beda. padahal Tapi beda. semua yang dikategoriin Jepang suka dikatain wibu sih. Itu menurut aku gimana ya? Sebenarnya aku juga nggak gitu peduli sih mau dibilang apa juga. Soalnya ya komentar mereka terserah mereka. Tapi kalau misalnya mereka nge-hate atau apa gitu, ya ngaca dulu ya. Iya. Tajam ya. 3 kata tapi tajam ya. Ngaca dulu ya. Sangat Tapi tajam ya, ya. Ngaca dulu ya. Terus gue kayak, ngaca dulu ya. Maafkan aku nggak bisa Oke. ngatain tepat. Ya memang banyak orang yang mereka tuh nggak ngerti bedanya apa. Pokoknya semua yang terkait sama Jepang tuh dibilang wibu gitu. iya, benar-benar. Bahkan seumur hidup gue belum pernah menemukan wibu itu sendiri. Karena konotasi dari wibu itu untuk di sana di Jepang itu lebih mendekati arah hikikomori. Itu orang-orang yang memang hampir tidak bersosialisasi dengan orang lain hanya demi eh, hobinya itu. Itu tidak bisa dalam Hmm. hal apa aja. Nah, jadi penggunaan katanya aja sebenarnya nggak tepat gitu loh. Apalagi mereka Karena mau sebut kita-kita yang penggemar lagu-lagu Jepang itu sebagai wibu itu nggak masuk akal banget. Itu salah banget. itu Untuk lebih ke haters, Mungkin karena preference. kurang pemahaman kali ya untuk ya. penggunaan katanya itu ya. Terus untuk haters lagu-lagu Jepang sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak eh, hatersnya itu lebih kepada orang-orang yang nonton anime sih. Cuma ya Oh. Hmm. kita bisa akui kalau memang popularitas J-pop itu masih kalah jauh dibanding K-pop. Jadi hatersnya juga nggak terlalu banyak sih. Dan aku belum pernah menemukan haters yang sedemikian hate-nya gitu ya. Belum sih, belum pernah. Hmm. Kalau dulu sih J-pop masih lebih populer daripada K-pop, tapi Ya, sejak yang udah ada zamannya Suju sama EXO itu Gen 3 ya. Gen K-pop naik. mulai berubah jadi iya masuk Tujuh Korea. tuh Gen 2 bukan sih? Suju Gen 2. Gue tuh, oke. Kok gue yang tahu? Iya sih, itu Gen 2 soalnya so gue. Ya karena kita manusia campur-campur. Ya gitu, pokoknya Gen 3. apapun yang kalian suka jalani, apapun yang kalian nggak suka ya jangan di hate lah, kasihan orang lain. Masing-masing atur hidup Usahakan, masing-masing. iya usahakan nggak usah, kalau menurut gue sih usahakan nggak usah terlalu saling mengusik selagi mereka nggak merugikan kita sih ya ibaratnya. Iya, Kayak benar. misalnya lu orang yang suka J-pop gitu kan, nggak mengusik kita yang K-popers, ya buat apa kita mengusik kalian gitu kan ibaratnya. Apalagi kalian yang nggak suka J-pop dan nggak suka K-pop, tapi mengusik K-popers dan J-popers itu kayak emang lu pada nggak punya kerjaan selain Dan kalian ngurusin tahu hidup nggak, guys? orang Tahu gitu ya. salah hidup lagi. Jadi J-popers dan K-popers itu mahal. Percayalah. Mulut Happy for Fan itu sebenarnya sangat tajam guys. Sebenarnya. Hati-hati dengan perkataannya. Next, kita masuk ke cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, Tepuk sedih sebelah ya. sini. Tepuk sebelah tangan. Ya, Sebelah tangan sebelah sudah kaki. biasa. Gimana Mei, guys? boleh yang ahli dalam percintaan dulu ya. Oke. Yang Oke, udah kita pernah perhatikan, pacaran kita dulu. perhatikan. Kita perhatikan. Yang udah pernah pacaran dulu. Yang Wih, paling banget banyak nih, gua. Mei. Ya, yang paling banyak. Wah, Sensor ya. ngaco banget si Pan-Pan lebih banyak, Bung. Wah, tidak Mei, seperti Mei, itu, Mei. Bung. Cinta bertepuk sebelah tangan. Sudah Maybe. biasa. Ditinggal tanpa alasan. Sudah biasa. Gimana ya? Intinya udah biasa ya. Sebenarnya kalau menurut gue, cinta bertepuk sebelah tangan biasa banget sih, karena ya Wow, kebal biasa aja. Kebal. mantul. Karena Tanya ibaratnya mantul ya. setiap orang, iya karena ibaratnya setiap orang itu kan punya preferensi masing-masing nih. Lu tuh nggak bakal gimana sih, nggak mungkin semua orang itu bisa nerima lu gitu loh ya. Gue tahu sih, maksudnya cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit tapi tidak berdarah. Nggak bisa diforsir tapinya. Iya, tapi bisa kayak gimana ya? Tapi ibaratnya tetap aja, walaupun bertepuk sebelah tangan, gimana pun hidup lu tuh tetap harus jalan gitu. Jadi kayak
Ya udah, lu nggak suka sama super gue ya. sekali saudara kita yang satu ini. Ya, super sekali saudara-saudara. Jadi tuh kayak Kita tepukin ya satu tangannya. udah gitu lah. Nih, Oni, tepuk. Mau gimana Salah, salah. lagi, Bung? Tepuk, Oni, tepuk. Gitu sih. Salah, arah sebelahnya. Oh. Nah, tepuk. Saudara yang lain seperti apa? Ini si Panpan juga pengalaman di dunia perbucinannya cukup mendarah daging. Kalau gua ya, cinta gua nggak pernah bertepuk sebelah tangan, jadi nggak tahu. Gila, laku banget lu, Bung. Serius nggak pernah. Kayak ya udah, kalau sama-sama suka ya udah jalanin, jadi nggak pernah sebelah tangan. Kalau Calvin yang kerjanya selalu menolak orang lain dan membuat orang selalu bertepuk sebelah tangan. Sudah biasa. Ya, Pelaku saya kejahatan. pelaku kriminalnya ya, gitu ya. Seumur hidup baru jatuh cinta beneran itu sekali. Mana tangan aku, Ani. Baru jatuh cinta yang beneran tuh sekali. Mana tangan lu. Selebihnya itu aku tolak. Oh baik. Ouch. Jual mahal ya. Jual mahal. Jahat lu. Gak ada yang tipenya masuk denganku gitu loh. Baru satu orang sih. Tapi kalau kayaknya bahas soal cinta emang agak rumit gitu ya, guys ya. Wah, gila. Kalau cewek nih ya, gue nggak tahu nih apa cuman gue. Mesti banget lo ada kata-kata wah gila gitu ya. Tapi kalau cewek nih ya, misalnya kan kalau kayak Calvin nih bisa, maksudnya, aduh gue nggak suka ya udah gue abain. Tapi kalau cewek itu kayaknya lebih nggak enakan gitu loh, iya nggak sih? Tapi kayak ya udahlah kita bahas di segmen selanjutnya aja gitu kan. Buat teman-teman yang mau kita membahas soal dunia perbucinan bisa komentar di bawah. Silakan komentar di bawah. Karena kalau misalnya kita bahas itu bisa kayak lama sendiri tentang itu doang gitu loh. Ini gimana nih dunia percintaan? Insya. Kamu mempertanyakan pada manusia yang satu tidak pernah pacaran, dua ngerti soal cinta-cintaan aja kagak. Gue juga nggak ngerti, Oni. Tapi sumpah loh, guys, tau nggak sih? Tapi lu pernah Gua pacaran, Dut. Walaupun gini ya, Oni sama ibaratnya Oni kan nggak pernah pacaran. Terus Calvin juga, gue tuh bisa bilang kita berempat itu punya cara jatuh cinta atau cerita perbucinan yang berbeda-beda gitu kan. Kayak misalnya ya itu Oni nggak pernah pacaran, Panpan yang nggak pernah ditolak, terus Calvin yang selalu menolak gitu kan. Kita tuh bener-bener menurut gue, walaupun dari latar yang kayak gitu, pas cerita perbucinan itu kayak masuk gitu, lo ngerasa nggak sih? Malah orang-orang yang nggak pernah itu malah yang lebih ini kan. Karena kita banyak melihat. Melihat. Memandang dari kejauhan. Selesai guys dengan statement-statement hari ini. Oke, jadi balik lagi ke yang tadi guys. Kalau misalnya kalian mau kita akan buat yang selanjutnya. Nggak tahu kita akan buat jadi part 2 atau jadi segmen sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen ini jadi segmen tetap kita, kasih saran aja di bawah. Namanya apa? Oke. Jangan lupa stay safe di rumah guys. Jangan keluar-keluar dulu. Ayo kita jadi hero dengan cara rebahan. Tidur dan mager guys. Jadi sudah dulu sekian video dari kita pada hari ini. Sudah banyak hal yang kita bahas dan itu terlalu random, tapi ya but it's okay lah, ya memang kita orangnya seperti ini gitu kan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rindu dengan konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, share, komen, oke? Dan jangan lupa tekan belnya. Oh ya, tekan belnya juga ya. pilih yang all. Oke, see you di next video guys. Bye-bye.